berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur karena kasih dan pemeliharaan Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan kita. Dalam situasi keadaan yang tidak menentu, Yesus tetap menjadi jawaban bagi setiap kita. Puji Tuhan, kalau pagi hari ini pun Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Itu semuanya juga karena kebaikan Tuhan. Bukti bahwa sungguh-sungguh Allah senantiasa memelihara kita, roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, kita sadar bahwa kita butuh firman. Kita sadar bahwa di luar Tuhan kita tidak sanggup, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita sungguh-sungguh butuh Tuhan di dalam diri kita. Karena itu, mari kita berdoa bersama-sama untuk sebentar kita mendengar firman Tuhan. Kita mengucap syukur untuk hari yang Tuhan beri buat kita. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami.
Kami mensyukuri bahwa Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu selalu baru setiap pagi. Pemeliharaanmu senantiasa nyata di dalam kehidupan kami. Dan kami sangat yakin Roh Kudusmu akan senantiasa menuntun kami untuk kami selalu ada di dalam perkenananmu. Sebab itu pagi hari ini kembali kami membuka hati kami untuk firman-Mu Tuhan disampaikan. Dan kami percaya melalui Roh Kudus yang akan terus menuntun kami. Kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa yang mengasihi kami. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita telah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita mengingat segala apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita sungguh sempurna. Melalui kematiannya di atas kayu salib. Menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah Dia berikan bagi kita. Sampai nyawanya pun Dia serahkan bagi kita. Supaya tidak ada satupun di antara kita yang binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, biar kita semua tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap pertahankan iman percaya kita. Jangan sampai tergeser dari apapun juga. Karena kita tahu bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satupun nama yang atasnya manusia diselamatkan selain di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah dengan situasi keadaan yang ada, yang seakan-akan menghimpit kita, yang akan senantiasa menekan kita tetap menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Seperti halnya Rasul Paulus menyampaikan kepada sidang jemaat yang ada di Filipi. Paulus mengingatkan kepada mereka yang telah percaya dan memperoleh keselamatan itu, supaya mereka tidak berdiam diri. Tetapi Alkitab mencatat, kalau kita buka bersama-sama di dalam kitab Filipi, pasal yang kedua, dikatakan di situ bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada sidang jemaat yang ada di Filipi. Dikatakan bahwa perikopnya adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Tadi ayat yang ke-12, sekarang ayat yang ke-13 dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Rasul Paulus tahu bahwa sidang jemaat Filipi sangat taat kepada Tuhan. Tapi di sini Paulus juga mengatakan kepada jemaat, karena itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya di dalam ketaatan Paulus tekankan supaya jemaat juga semakin serius dengan Tuhan. Bukan saja ketika Paulus ada bersama dengan mereka, tapi ketika Paulus tidak ada bersama dengan mereka, Paulus menganjurkan supaya mereka tetap setia. Begitu juga hari-hari terakhir ini. Kalau mungkin selama ini kita tidak bisa kembali berkumpul seperti waktu-waktu yang lalu untuk sementara. Tidak bisa mendengar nasihat secara langsung, face to face dari Bapak Ibu Gembala, mungkin dari pengurus yang ada. Seperti Paulus tekankan kepada jemaat, tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Paulus yakin yang mengerjakan itu bukan pribadi-pribadi jemaat, tetapi yang mengerjakan itu adalah pribadi Allah. Ayat yang ke-13 jelas dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ketika kita hidup di dalam ketaatan, ketika kita serius dengan Tuhan, kita yakin
bahwa Allah akan mengerjakan bagiannya di dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak ada pertemuan-pertemuan untuk sementara waktu seperti waktu-waktu yang lalu. Tapi biarlah kita tetap serius dengan Tuhan. Saudara, dalam situasi keadaan yang ada, jangan kita sampai sembrono, jangan kita sampai gegabah, jangan sampai kita tergeser, terkecoh dengan keadaan sekitar. Tapi kita semakin fokus, kita semakin serius dengan Tuhan. Karena ketika kita serius dengan Tuhan, kita tetap fokus kepada Tuhan, kekuatan Allah itu akan bekerja dengan luar biasa, memampukan kita untuk kita tetap ada di dalam perkenanan Tuhan. Jelas sekali bahwa itu yang melakukan adalah Allah, bukan kita. Tapi yang jadi masalahnya, apa yang harus kita lakukan kalau semua itu Allah yang perbuat di dalam diri kita? Ayat 14 mengatakan di dalam Filipi pasal yang kedua, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Artinya kita melakukan semuanya itu dengan ucapan syukur. Karena ketika kita mengucap syukur, itu artinya kita memberi keleluasaan kepada Tuhan. Kita setuju dengan Tuhan. Ya Tuhan, ini hidupku, ini keberadaanku, jadilah menurut kehendak dan rencanamu di dalam hidup kita. Kalaupun mungkin satu dengan yang lain mengalami gesekan, kalaupun kita merasa satu dengan yang lain merasa tidak enakan, jangan pernah kita bersungut-sungut dan berbantah-bantah, tapi belajar mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Apapun yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanku, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Artinya, semakin kita serius dengan Tuhan, Tuhan akan bekerja leluasa di dalam diri kita, membentuk watak karakter kita untuk kita menjadi sama seperti Yesus. Sehingga dengan kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita semakin hari, kita semakin yakin bahwa dalam setiap langkah kita ada tangan yang menuntun kita, yang memampukan kita, kita menyadari bahwa sungguh-sungguh hanya Tuhanlah yang memampukan kita. Dan kita nggak akan gegabah, kita nggak akan sembrono. Karena ketika kita gegabah, ketika kita sembrono, bahkan ketika kita cuek fasik, menjadi orang-orang yang acuh tak acuh terhadap firman Tuhan. Maleaki dengan jelas sekali mengatakan di dalam Maleaki pasal yang keempat, ayat yang pertama dikatakan di situ, kalau kita baca bersama-sama, perikopnya adalah hari Tuhan. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Ketika kita gegabah, ketika kita ceroboh, itu berarti kita tidak fokus dengan Tuhan. Kita memakai kekuatan kita, kita mengandalkan pengalaman kemampuan kita, sehingga kita merasa bahwa semuanya itu aku yang bisa. Tanpa kita sadari kita akan gegabah, kita akan melakukan segala sesuatunya tidak dengan Tuhan. Bahkan kita cuek, kita tidak mau tahu apa yang Tuhan mau. Artinya kita hidup di dalam kefasikan, padahal kita ngerti kebenaran. Orang-orang yang seperti ini akan mengalami nyala perapian. Dia akan mengalami kesengsaraan, ketekanan, ketidakmampuan. Itu akan menghanguskan, membakar mereka. Dikatakan tadi seperti jerami, dan akan terbakar oleh hari Tuhan itu. Saatnya itu akan terjadi. Bahkan dikatakan sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tidak ada satu kekuatan pun yang tersisa. Dan tidak ada sedikit pun kesanggupan, kemampuan
bahkan sampai kepada anak keturunan kita pun tidak melihat kebaikan Tuhan. Tetapi sebaliknya, ayat yang kedua dikatakan, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Ketika kita takut, ketika kita gentar, artinya kita serius dengan Tuhan. Kita menomorsatukan Tuhan, kita fokus dengan Tuhan. Alkitab mencatat, bagimu akan terbit surya kebenaran dan kesembuhan pada sayapnya. Artinya, Tuhan yang akan menjadi barisan terdepan kita. Dia akan terus memampukan kita, memberi kesanggupan, memberi perlindungan kepada kita. Dan kekuatannya akan memampukan kita untuk kita tetap tegak berdiri di dalam pusat kehendak Tuhan. Tetap ada di dalam perkenanan Tuhan. Walau dalam situasi keadaan yang tidak dan sangat-sangat tidak memberi jaminan atau harapan masa depan kepada kita. Karena itu saudara-saudara, saya percaya semuanya kita yang mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini rindu untuk tetap hidup di dalam ketaatan. Tapi marilah kita semakin serius dengan Tuhan, belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tidak ada yang terjadi secara kebetulan, sehingga kehidupan kita akan terus terarah di dalam pimpinan Tuhan. Bahkan dikatakan kehidupan kita akan terbit, akan menjadi terang seperti bintang-bintang di tengah-tengah angkatan yang bengkok ini. Artinya kehidupan kita tetap berdampak, menjadi kesaksian, menjadi contoh, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami mensyukuri bahwa sampai detik ini Tuhan, tangan-Mu tidak pernah melepaskan kami. Tuntunan-Mu ada selalu bersama dengan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin kami keluar daripada jalur perkenanan Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan, Engkau Allah Roh Kudus membawa kami untuk kami senantiasa ada di dalam perkenanan Tuhan. Dengan situasi keadaan yang Tuhan izinkan terjadi, kami percaya Engkau akan terus memampukan kami. Engkau akan terus memberi kesanggupan kepada kami. Sampai saatnya Engkau datang pada kali yang kedua, Engkau mendapati kami tidak bercacat celah. Dan kami tetap menyatakan kemuliaan hanya bagi Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Allah yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.